Baik, saudara-saudara, hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 dengan satu tema yang saya berikan pagi hari ini, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8, perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Berbahagia kita yang mengerti dan juga melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam bagian perikop sebelumnya, saudara, perikop sebelum yang kita baca perikop ini, saudara, Tuhan Yesus itu sedang membicarakan tentang eskatologis, yaitu kedatangan kerajaan Allah. Dan di akhir daripada perikop yang tadi kita baca, itu juga Tuhan Yesus kembali menyinggung soal kedatangan anak manusia dengan satu kalimat, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah artinya saudara, konteks yang kita baca dalam perikop ini sebenarnya terkait sekali dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Hasan tentang kedatangan kerajaan Allah, Tuhan Yesus itu membicarakan soal berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah sehingga saudara-saudara, yang kita lihat di dalam perikop ini adalah bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu itu adalah sikap iman yang benar dalam penantian akan kedatangan kerajaan Allah yang akan membenarkan umat pilihan Allah. Sekali lagi saudara ya, berdoa dengan tidak itu Kristus datang kedua kali. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam zaman kita hari ini, bahwa berdoa itu seringkali dikaitkan seperti bagaikan nafas kehidupan. Nah artinya doa itu adalah tidak boleh berhenti untuk dilakukan. Dan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus saudara. Sesepenting kita bernafas, sesepenting kita menghirup oksigen dan menghembuskannya, dan sesepenting itulah doa untuk kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus itu berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi sebelum Kristus datang, milikilah sikap iman yang benar, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, para rasul, jemaat mula-mula, itu orang-orang yang tekun di dalam doa-doa mereka. Termasuk Tuhan Yesus sendiri adalah dia juga sangat setia di dalam berdoa. Termasuk tokoh-tokoh reformasi seperti Calvin, Luther. Itu orang-orang yang sangat setia di dalam doa. Mereka berdoa berjam-jam. Khususnya Martin Luther, saudara. Bahkan juga John Sung misalnya, kalau kita lihat ya, dia tidak hanya saja berkhotbah, tetapi juga kehidupannya itu sangat setia di dalam berdoa. Dia bertekuk lutut berdoa. Dan sepanjang sejarah kita memperhatikan orang-orang besar itu selalu dimulai dari sebuah kehidupan yang berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat bahwa doa itu adalah salah satu dari 3 means of grace, atau sarana anugerah yang disediakan oleh Allah kepada kita untuk kita bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah sarananya doa. Nah saudara, kalau kita misalnya melihat ya, di dalam keselamatan yang kita terima dari Tuhan,
Kita diberikan hidup yang kekal. Kita dijanjikan akan memperoleh berkat. Tetapi saudara, ada hal yang seringkali kita lupakan. Hal yang paling fokus dari tujuan keselamatan, yaitu sebenarnya adalah hal yang melampaui semua berkat yang dijanjikan, yaitu hidup kita didamaikan dengan Allah. Sekali lagi, hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Di mana kita sebelumnya itu adalah seterunya Allah, memusuhi Allah, pemberontak terhadap Allah, terputus dari Allah. Nah, sekarang kita diundang masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Nah, kalau kita lihat, ini sesuatu yang istimewa. Sangat istimewa. Sehingga kalau kita bertanya sebenarnya ya, apakah ada hal yang lebih istimewa dibandingkan berdamai dengan Allah? Hidup dalam kedekatan dengan Allah. Apakah ada hal yang lebih besar dan lebih mulia dibandingkan menikmati Allah dalam relasi yang telah dipulihkan itu? Apakah ada hal yang lebih besar dibandingkan dengan menikmati relasi dengan Sang Pencipta alam semesta, Allah Sang Sumber berkat? Nah saudara, kalau kita lihat seharusnya jauh lebih mulia dan lebih menyukakan hati kita untuk menikmati Allah, ketimbang kita itu menikmati berkat-berkat yang dari Allah. Karena kita tahu saudara bahwa tujuan keselamatan itu adalah untuk menikmati Allah. Menikmati satu relasi dengan Allah. Karena doa itu adalah sarana anugerah yang dipakai oleh Allah supaya kita boleh terus menikmati Allah. Menikmati relasi yang terus mendekat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ya, ada 3 alat anugerah yang disediakan Allah kepada kita untuk memelihara relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama itu lewat sakramen. Sakramen perjamuan kudus dan juga sakramen baptisan, kalau kita perhatikan, itu bukan sekedar simbol. Tapi means of grace, itu sarana yang disediakan oleh Allah supaya relasi kita dengan Dia terpelihara. Yang kedua saudara, sarana yang dipakai oleh Allah itu adalah firman sendiri. Alkitab, firman. Untuk kita bisa mengenal Allah, semakin mengerti isi hati Allah, tahu apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita, apa yang kita imani, itu kita diberikan firman untuk kita baca, untuk direnungkan, untuk kita dengarkan, untuk membangun iman kita. Dan yang ketiga saudara, sarana anugerah yang dipakai oleh Allah itu adalah doa yang kita diskusikan atau renungkan pada pagi hari ini. Di mana doa itu sebuah tindakan yang bisa dilakukan orang percaya kapan saja, di saja, dalam kondisi apa saja. Doa sudah dianggap biasa, tapi sebenarnya ini ternyata sesuatu yang menjadi paling penting, termasuk yang utama juga di dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Bahkan doa itu adalah juga undangan dari Tuhan untuk kita bisa terus menikmati Dia dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, kalau misalnya ya kita kaitkan doa lagi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita akan menemukan sebuah hal yang sebenarnya begitu dalam, saudara-saudara. Di mana Allah Bapa itu merelakan anaknya datang ke dunia. Dan Yesus merelakan seluruh hidupnya, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah. Untuk apa saudara? Supaya kita itu bisa didamaikan dengan Allah. Supaya kita bisa menikmati satu relasi dengan Allah. Supaya kita itu menikmati Allah melalui doa. Jadi doa dan penebusan Kristus itu mempunyai relasi yang begitu kuat. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Allah di dalam doa. Jadi Kristus telah merelakan dirinya sebagai pendamaian bagi kita, supaya kita bisa menikmati Allah di dalam doa. Nah saudara, itu sebabnya Kristus meminta murid-muridnya supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan kendor, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa. Karena doa ini sarana yang disediakan Allah agar kita terus menikmati relasi dengan Allah. Akibat penebusan dari Kristus, kita diperbolehkan berelasi dengan Bapa di sorga. Karena penebusan Kristus, kita dikuduskan untuk mendekat dan menghampiri Allah yang kudus. Dan inilah keajaiban dari doa. Sebuah undangan Allah. Kehendak Allah untuk kita menikmati Dia. Karena itu saudara, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu artinya apa? Berdoa dengan penuh kegigihan.
Berdoa dengan penuh keteguhan, penuh kesetiaan, penuh ketekunan. Tidak putus asa, tidak berkecil hati, tidak berpikir untuk meninggalkan doa sedikit pun. Dalam segala keadaan, di mana saja, kapan saja, setiap saat, setiap hari. Dalam kondisi darurat, pada saat diberi kelimpahan kekurangan, selalu berdoa. Jadi berdoa di mana saja, berdoa kapan saja, berdoa dalam kondisi apa saja. Melakukannya terus-menerus. Itulah doa yang tidak jemu-jemu. Dan itulah isi hati Tuhan bagi kita. Makanya saudara, di dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan Yesus itu memberikan satu perumpamaan untuk membukakan satu pikiran, satu wawasan dan sikap hati orang-orang Kristen supaya terus tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Yesus memulainya itu dengan sebuah perumpamaan di dalam ayat 2 ya. Di sana dikatakan dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara, pada zaman dulu ya, di zaman Israel, tentunya pasti mereka punya banyak pengalaman tentang hakim-hakim yang tidak adil. Dan di sini kita bertemu dengan hakim seperti itu, saudara. Hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati manusia. Meskipun mungkin saudara tampaknya ya, karakteristik yang dipakai ini sederhana, tetapi sebenarnya ini satu menunjukkan satu pilihan yang sangat baik yang diberi oleh Tuhan Yesus. Hakim semacam ini itu menggambarkan orang yang paling jahat. Seorang yang sama sekali tidak mempunyai karakter rasa hormat terhadap Tuhan. Dia tidak tertarik kepada manusia, tidak peduli kepada hukum Tuhan. Jadi hakim ini begitu jahat. Seorang yang dapat disebut pria yang jahat, saudara. Di mana dia ini tidak mengasihi Tuhan, tidak melakukan hukum yang pertama. Dan juga dia tidak mengasihi sesama manusia. Hukum kedua, dia tidak melakukannya. Dia adalah orang yang paling jahat, saudara. Dan kejahatannya itu jelas seperti racun yang mematikan. Itu sangat berbahaya sekali. Dan kejahatannya ini, saudara, diperparah karena dia berperan sebagai hakim. Hakim itu harusnya adil, benar, jujur, tidak makan suap. Dan justru ini kebalikannya, dia melakukannya, saudara. Dan terlebih, saudara, kalau kita lihat, dia harusnya memberikan keputusan sehubungan dengan hukum Tuhan dan kebutuhan manusia. Tapi justru sebagai hakim, dia tidak melakukannya. Jadi hakim ini sangat jahat. Dan satu lagi, saudara, hakim ini dia juga sangat sadar kalau dirinya sendiri itu memang jahat. Dia sendiri dalam ayat keempat, dia berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Artinya, dia sadar dirinya jahat. Dia sepenuhnya menyetujui dirinya tidak benar. Jadi dia adalah manusia terburuk yang berada di dalam posisi tanggung jawab yang sangat-sangat penting. Yang ketidakpeduliannya terhadap Tuhan dan manusia itu, saudara, mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap semua orang yang datang ke pengadilannya. Dan saudara-saudara, hakim manapun di Israel sebenarnya mereka pasti sangat tahu ya apa yang menjadi perintah Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, di dalam 2 Tawarikh 19 ayat 6 sampai 7, sebenarnya saudara di sana jelas sekali ya. Saya bacain kepada kita 2 Tawarikh 19 ayat 6 sampai 7, di mana di sana ada pengangkatan terhadap hakim-hakim ini dilakukan oleh Yosafat. 2 Tawarikh 19 ayat 6 sampai 7, ia berpesan kepada para hakim, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu mengadili, melainkan untuk Tuhan yang turut bersamamu ketika menjatuhkan putusan. Ini harus dilakukan seorang hakim yang benar. Sekarang kiranya takut akan Tuhan meliputi kamu. Takut akan Tuhan semestinya ada pada hakimnya. Bertindaklah hati-hati, karena pada Tuhan Allah kita tidak ada kecurangan, sikap pandang bulu atau suap menyuap. Jadi saudara, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh hakim itu semestinya ada pada hakim yang takut akan Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus memakai daripada hakim yang tidak benar ini, berarti ini hakim yang benar-benar tidak ada keadilan, tidak jujur, dia korup, tidak takut akan Tuhan. Kalau kita bisa istilahkan, saudara ya, sebenarnya hakim ini bisa dikatakan sebagai hakim yang tidak ada rasa malunya. Tidak malu dipermalukan. Jadi tidak ada hal yang bisa mempermalukan dia lagi. Dia telah kehilangan rasa malu. Walaupun sebenarnya budaya kita, saudara ya, budaya timur ini sebenarnya
di mana kita itu selalu menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan rasa malu. Kita menghindari semua hal yang menimbulkan rasa malu. Kita ingin melakukan segala sesuatu yang mendatangkan rasa hormat. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu memberikan kita untuk melihat siapa hakim yang tidak benar ini. Yaitu adalah dia hakim yang benar-benar tidak tahu malu di hadapan orang lain. Dia tidak punya rasa malu, dia tidak bisa dipermalukan, dia tidak malu di hadapan manusia, dia tidak punya sesuatu yang bisa membuat dirinya itu, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, untuk melakukan hal yang benar. Jadi saudara-saudara, kita tahu ini seorang hakim yang luar biasa jahatnya. Nah, hakim yang tidak tahu malu ini, saudara, kemudian dikatakan dia diperhadapkan dengan seorang janda. Di dalam ayat 3, saudara ya, dikatakan itu, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, wanita ini kalau kita lihat, dia meminta supaya dia diberikan perlindungan hukum dari lawannya. Seseorang telah menipu dia, dan tentunya ini penipuan yang begitu serius ya, sehingga dia barangkali menjadi miskin. Dan bukan saja miskin, tetapi ini juga sesuatu yang memang begitu merendahkan kehidupannya. Dia benar-benar berada di dalam satu keadaan di mana dia tidak memiliki apa yang menjadi haknya. Laki-laki, tidak ada ipar laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, sepupu laki-laki, keponakan laki-laki, semua tidak ada, saudara. Sehingga tidak ada laki-laki yang bisa datang untuk membela kasusnya. Karena pengadilan itu di zaman dulu itu milik laki-laki. Pengadilan bukan milik perempuan. Hanya laki-laki yang ada di sana. Maka pada saat seorang perempuan datang ke pengadilan, itu berarti saudara tidak ada laki-laki yang bisa maju. Maka wanita ini sendiri mewakili orang-orang yang miskin dirinya sendiri, tidak berdaya, penuh kekurangan. Dia seorang rendahan, tidak dikenal, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dan ada di dalam keputusasaan. Dia sungguh-sungguh sengsara, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ya, misalnya kalau kita lihat itu beberapa bagian Alkitab, misalnya di Keluaran 22 ayat 22 ya, dikatakan seorang janda itu atau anak yatim jangan kamu tindas. Itu jelas dalam firman Tuhan. Ulangan 24 ayat 17. Jangan engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Jangan ambil pakaian seorang janda menjadi gadaian. Yesaya 1 ayat 17, saudara. Di sana dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi janda-janda itu harus dibela. Bagaimana hak-hak mereka harus diperjuangkan. Nah, saudara, para janda di Israel waktu itu tentu dia konsisten datang kepada hakim ini. Harapan dia satu-satunya adalah hakim ini yang memberi dia keadilan. Ketekunannya yang konsisten ini, saudara, ini sebenarnya sebuah pembelajaran ya. Untuk berdoa itu untuk tidak jemu-jemu, tidak berputus asa. Sehingga kalau kita melihat, saudara ya, keajaiban di dalam perumpamaan ini terjadi. Ketika dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Memang hakim itu pada akhirnya, saudara, awal-awalnya itu menolak. Tapi akhirnya dikatakannya. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan saudara, dia setuju ya, dirinya itu begitu jahat. Tapi karena janda ini menyusahkan aku, maka baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi saudara, satu-satunya hakim ini sebenarnya dia pedulikan itu adalah diri dia sendiri. Daripada janda ini terus menyusahkan aku, lebih baik aku membenarkan dia.
Nah, sebenarnya di dalam istilah lain terjemahan itu seperti orang yang dipukul, saudara. Nah, ini tidak berarti benar-benar janda itu memukul dia, tetapi kedatangan daripada janda ini membuat dia susah. Daripada mungkin dia berpikir dari aku menghadapi pukulan yang bertubi-tubi, lebih baik aku mengabulkan permintaan dia. Lebih baik aku memberikan dia perlindungan hukum. Nah, saudara, janda yang datang dan konsisten kepada hakim ini, akhirnya dia mendapat sebuah keadilan. Dan ini sesuatu keajaiban yang luar biasa. Yang tadinya hakim begitu jahat, tapi tiba-tiba, saudara-saudara, dia akhirnya mendapatkan, janda itu mendapatkan belas kasihan. Nah, ini hal yang cukup menarik di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Sehingga Tuhan Yesus itu berkata, saudara ya, di dalam ayat yang ke-6, kata Tuhan Yesus, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidak kalah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka. Yesus itu berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi saudara, sebenarnya isi daripada perumpamaan ini kita bisa tahu. Supaya umat pilihan Tuhan, murid-murid Kristus, termasuk orang Kristen di zaman ini, mempunyai kehidupan doa yang tidak jemu-jemu. Saudara, di dalam perumpamaan tadi, di dalam pemaparan Tuhan Yesus, kita melihat ya, hakim yang lalim itu dikontraskan dengan Allah, hakim yang adil. Tuhan Allah sebagai hakim yang adil itu sebenarnya adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Nah, saudara, kita seringkali mendengar itu ya, Tuhan itu tidak berubah. Tapi pertanyaannya sebenarnya apanya yang tidak berubah pada Tuhan? Yang tidak berubah itu adalah karakternya Tuhan. Allah itu kudus. Maka tidak mungkin Allah kita itu berubah jadi tidak kudus. Allah kita itu maha kasih, penuh belas kasihan. Artinya saudara, Allah kita itu tidak akan berubah di dalam karakternya. Kalau dia mengasihi, dia akan terus mengasihi. Dan Allah itu baik, murah hati. Maka dia juga pasti akan terus baik. Dan dia terus murah hati. Nah saudara, melalui perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan yang tidak berubah inilah. Karena karakter Allah yang maha baik dan penuh kasih inilah. Karena karakter Allah yang sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Itu sebabnya saudara, kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah baik kepada kita. Makanya kita berdoa. Makanya kita perlu membangun relasi kedekatan dengan dia. Karena jika hak yang lalim itu, yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia, akhirnya dapat membela perkara si janda, orang yang dengan status sosial yang sangat rendah, tidak berdaya itu saudara. Apalagi Allah kita sebagai hakim yang benar dan adil, ia pasti akan segera membenarkan, membela perkara orang-orang percaya yang sangat dikasihinya. Kita orang-orang yang sangat, yang disebut itu sebagai biji matanya Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anaknya Allah, orang-orang yang sudah diadopsi oleh Allah. Bahkan yang disebut di dalam Yohanes itu sebagai umat yang begitu dikasihi Tuhan. Dikasihi sampai selama-lamanya. Tuhan akan dengar setiap mohonan kita. Itu sebabnya banyak pergumulan. Banyak hal yang kita hadapi di dalam dunia ini yang menimpa kita. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita saudara untuk setia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Allah tidak pernah terlambat di dalam dia memberi pertolongannya kepada kita. Dan meskipun mungkin Allah seolah-olah mengulur waktu. Seolah-olah Allah itu delay di dalam memberi kita pertolongan saudara. Tetapi saudara, terkadang Allah itu menguji kita, ya. Makanya delay. Dia menguji sejauh mana kesetiaan kita. Apakah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu atau tidak? Nah, saudara-saudara, terkadang juga Allah mendelay doa kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita terus mengalami satu hidup yang berubah, terus mengalami pertobatan. Tapi saudara, apapun yang Allah kerjakan bagi kita tidak pernah salah.
Dan dia itu adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih. Maka marilah saudara-saudara kita terus membangun satu kehidupan doa. Karena kita tahu Tuhan kita mengasihi kita. Tuhan kita mendengar doa kita. Maka di dalam bagian terakhir firman Tuhan ini ya, Yesus itu menyampaikan satu kalimat. Jika anak manusia datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Apakah kita masih ditemukan sebagai orang yang masih beriman? Yang betul-betul beriman dan menunjukkan sikap iman itu, yaitu dengan kita berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya renungan ini boleh terus membangun akan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Enggak, di stop dulu.